Hestianti, NPM 2006013 akan menyampaikan pengertian VMware. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat VMware. Pada tahun 1960, IBM mengenalkan konsep virtualisasi pada produk mainframe-nya. Pada tahun 1920, teknologi komputer x86 mulai terkenal dan banyak digunakan. Dan akhirnya pada tahun 1998, VMware didirikan. Pada tahun 1999, VMware berhasil memvirtualisasikan komputer berbasis x86 tepatnya pada bulan Mei 1999 dengan produk pertama yaitu VMware Workstation. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian VMware. VMware adalah teknologi buatan Dell yang menyediakan platform perangkat lunak software untuk melakukan virtualisasi, tidak hanya software untuk membuat mesin virtual saja, tetapi mereka juga memberikan layanan pendukungnya. Nama VMware sendiri diambil dari cabang milik Dell yaitu VMware Inc. Mereka adalah perusahaan pertama yang sukses melakukan virtualisasi terhadap arsitektur x86 secara komersial. Kebutuhan spesifikasi untuk menjalankan VMware. Menjalankan OS di dalam OS atau virtual mekanik di dalam physical mekanik memang perlu membutuhkan resource PC yang memenuhi. Tetapi bukan berarti spesifikasi PC kamu harus superior untuk bisa menjalankan VMware. Maka dari itu, agar bisa menjalankan virtual mekanik atau bahkan beberapa virtual mekanik dengan lancar, maka sebaiknya PC kamu memenuhi spesifikasi minimum VMware Workstation Player sebagai berikut ini. 1. Minimum prosesor 64 bit x86 Intel Core 2 AMD FX Dual Core atau yang setara dengan itu. 2. Minimum 1,3 GHz core speed prosesor, 2 GHz recommended. 3. Minimum 2 GB RAM, 4 GB recommended, plus jumlah banyaknya RAM dari setiap virtual mekanik yang diinginkan. 4. Minimum 300 MB free space untuk instalasi VMware Workstation Player, plus besarnya space harddisk dari setiap virtual mekanik yang diinginkan. 5. Sistem operasi komputer kamu harus 64 bit. VMware bisa dijalankan di berbagai berikut. 1. Windows 10, 2. Windows 8, 3. Windows 7, 4. Windows Server 2012, 5. Windows Server 2008, Ubuntu 8.04 atau yang lebih baru, kemudian Red Hat Enterprise Linux 5 atau yang lebih baru, CentOS 5.0 atau yang lebih baru, Oracle Linux 5.0 atau yang lebih baru, OpenSUSE 10.2 atau yang lebih baru, SUSE Linux 10 atau yang lebih baru. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Aprila, NPM 2006005 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara instalasi VMware. Nah, yang harus diperhatikan pertama kali kita menyiapkan file instalasinya VMware di sini. Nanti saya sertakan di link di deskripsi. Nah, pertama akan ada satu file seperti ini. Kita double klik. Akan ada dua file, yang pertama file aplikasinya, yang kedua file silent install. Nah, langkah yang pertama kita double klik pada VMware Workstation 16 Pro ini. Nah, tunggu proses ini sampai selesai. Akan muncul seperti ini, repack.me ya, karena kita menggunakan versi repack atau versi gratisan. Setelah itu kita pilih yes, tunggu sampai selesai. Dan akan ada menu seperti ini, kita next saja. Nah, kemudian kita centang perizinan dari VMware, lisensinya. Kemudian kita klik next lagi, centang, dan ini terserah mau dicentang atau tidak.
kemudian kita klik next lagi. Nah, di sini untuk ada tampilan icon di desktop dan di start menu program folder, kita pilih next lagi. Setelah itu kita klik install. Tunggu proses install berjalan sampai selesai. Perkenalkan, nama saya Rahmat Priyadi, NPM 1906079, anggota kelompok 2. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang cara instalasi VMware Tool dan menjelaskan bagaimana fungsinya terhadap VMware atau Virtual Machine. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini saya sudah membuka OS Windows 7 64 bit. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke tutorial instalasinya. Nah, yang pertama yaitu kita klik menu VM di pojok kiri atas. Lalu kita pilih removable disk. Kita pilih CD atau DVD, lalu kita pilih setting. Kita tunggu. Nah, di sini kita pilih menu CD atau DVD SATA. Lalu kita pilih ISO. Karena di sini saya sudah. Nah, kita cari dulu VMware toolnya di sini. Nah, saya menyimpannya di flash disk saya. Itu di sini. Kita open. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita lihat di menu file. Apakah sudah ada atau belum? Ini sudah ada VMware Tool. Lalu kita klik 2 kali di sini. Kita klik yes. Dan kita tunggu instalasinya. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari VMware Tool ini? Yaitu yang pertama untuk memudahkan copy paste antara host dan VM, antara virtual machine dengan hostnya. Yang kedua, kemudian untuk kemudahan pengaturan resolusi VM atau yang bisa disebut dengan auto fix screen desktop. Yang ketiga, kemampuan untuk kemudahan akses mouse. Yang keempat, kemudahan sharing folder antara host dan VM. Dan masih banyak fungsi yang lainnya. Terutama untuk mengoptimalkan kinerja dari VM ini. Itu fungsi dari VMware Tool ini. Oke, ini mungkin agak lama untuk instalasinya. Nah, di sini sudah muncul VMware Tools Tube atau instalasi untuk VMware. Kita pilih next. Nah, karena di sini ada 3 pilihan, saya pilih yang tipikal aja supaya cepat. Kita pilih install. Kita tunggu sampai instalasinya beres. Nah, ini sudah beres dan kita lalu kita klik finish. Di sini tulisan kita harus mereset atau merestart virtual machine kita untuk mengkonfigurasi dari VMware Tool tadi. Nah, kita klik yes dan kita tunggu.
Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arul Budi Kalimat, NPM 2006147, kelas Teknik Informatika A, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara men-setting atau membuat virtual machine. Pertama-tama kalian harus punya aplikasi VMware-nya. Dan saya sudah menginstal aplikasi VMware-nya di langkah-langkah video tadi sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Pertama kalian ketik file di bar file, lalu klik Neo Virtual Machine. Oke. Nah, di sini akan muncul tab baru. Di sini ada dua pilihan, ada typical, ada custom. Saya memilih typical saja, recommended karena lebih mudah untuk setting-settingnya. Klik next. Lalu di sini ada pilihan install from, bisa install this atau install this image ISO. Tapi saya akan memilih install operating systemnya nanti saja. Klik next. Lalu di sini ada pemilihan. Kalian akan menginstal operating system apa? Bisa Windows, bisa Linux, bisa Mac OS atau VMware dan lain-lainnya. Karena di sini saya akan menggunakan operating system Linux, saya akan memilih Linux. Terus di sini ada versi. Di sini banyak sekali versi Linux-nya. Karena saya menggunakan Linux versi 4, jadi saya memilih Linux versi 4 64 bit. Oke, next. Nah, di sini kalian memberi nama virtual machine kalian. Nah, ini tergantung kalian saja, kebutuhan kalian. Saya di sini akan membuat tutorial membuat virtual machine. Nah, di sini ada lokasi. Di sini lokasi untuk menyimpan berkas-berkas dari virtual machine kalian. Nah, kita pilih saja di disk D. Lalu kita buat folder baru. Di sini tutorial saja. Tutorial VMware. Oke. Nah, langsung klik next. Lalu di sini kalian perlu berapa sih kapasitas disk di virtual machine kalian? Nah, di sini rekomendasinya adalah 8 GB. Namun saya akan memberikan 20 GB saja untuk kapasitas harddisknya. 20 GB. Nah, dan di sini ada pilihan dua, store virtual disk as single files atau multiple files. Jadi di sini kalian bisa mengsplit disk C untuk operating system dan disk D untuk menyimpan data-data. Ya, saya klik next. Atur hardware-nya di sini, karena di sini ada hardware untuk pengaturan RAM, terus prosesor dan lain-lainnya. Customize. Oke, di sini pembagian RAM. Di sini kalian bisa mengecek kapasitas RAM kalian berapa dengan mengklik window R, lalu ketik DX diag. Klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kapasitas laptop saya adalah 6 GB. Nah, kalian pasti setiap komputer masing-masing pasti akan berbeda dari RAM, dari prosesor dan lain-lain. Jadi di sini saya akan hanya menggunakan 1 GB saja. Kenapa 1 GB? Karena ketika kalian menjalankan VMware, operating system kalian yang utama juga akan berjalan. Jadi RAM yang digunakan dalam sistem utama akan diambil dulu oleh VMware-nya. Oke. Di sini ada nomor prosesor. Jadi kalian juga bisa ngecek bahwa prosesor kalian kan di sini ada nama yang punya saya kan Intel Core i3 generasi 2328M, CPU 2,20 GHz dan 4 CPU 4 core dan 2 thread. Nah, di sini saya akan mengulikan nomor prosesor 1 dan nomor core-nya hanya 2 karena bisa dibagi-bagi. Oke. Di sini Neo CD. Nah, di sini untuk menyimpan memilih OS kalian.
Nah, karena saya dari awalnya ingin memilih Windows operating system Linux, maka saya akan memilih operating system mencari yang saya sudah download dari pertama. Nah, saya cari tadi di download. Ini tergantung kalian ya, maksudnya berkas apa Windows Linux berkas operating system kalian di mana. Nah, ini saya salinan Linux Mint 4. Kita klik open, kita close dan finish. Loading. Maka di sini sudah bisa terlihat ya bahwa aplikasi virtual machine-nya sudah dibuat. Maka kita bisa mengaktifkan atau menjalankan virtual machine-nya dengan klik power on. Kita lihat. Nah, bahwa bisa dilihat di sini virtual machine kalian sudah aktif. Nah, karena di sini akan melakukan proses instalisasi. Nah, saya tidak menjelaskan karena tugas saya hanya menjelaskan cara men-setting dan menjalankan aplikasi VMware. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.